sih. Iya, bagus sih. Kalian ngapain? Sini. Kalian tahu nggak sih? Kita itu punya salah satu pemimpin wanita di Indonesia yang dijuluki Ibu Pembangunan Kota Surabaya loh. Hah? Siapa? Tri Risma hari ini atau Risma adalah politikus dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang lahir di Kediri pada 20 November 1961. Ia memulai karir sebagai birokrat di pemerintahan Kota Surabaya setelah menempuh pendidikan di Institut Teknologi 10 November. Kemudian, ia menjadi wali kota Surabaya perempuan pertama pada periode 2010 hingga 2020. Dalam kepemimpinannya, Risma dikenal sebagai orang yang tegas dan berorientasi pada penataan kota, terutama melalui penghijauan, pembangunan taman, serta penerapan konsep Smart City. Berkat upayanya, Surabaya berhasil meraih penghargaan Adipura beberapa kali dan ia juga diakui sebagai salah satu wali kota terbaik di dunia pada tahun 2015. Pada tahun 2020, Presiden Joko Widodo menunjuknya sebagai Menteri Sosial untuk melanjutkan pengabdian kepada masyarakat di tingkat nasional. Hai, sekarang kita bakal bahas gaya kepemimpinan dari Ibu Tri Risma hari ini. Tapi nggak cuma itu, kita juga bakal mengaitkannya dengan teori kepemimpinan yang ada. Yuk, langsung aja kita bahas. Gaya kepemimpinan yang pertama yaitu partisipatif. Kalau dilihat dari gaya kepemimpinannya, Ibu Risma paling cocok dengan gaya partisipatif. Kenapa? Karena sering langsung turun ke lapangan, dengerin aspirasi masyarakat, serta melibatkan pegawai dan berbagai pihak. Ini sesuai dengan teori Y, karena beliau percaya bahwa orang lain bisa diajak kerjasama dan punya tanggung jawab. Yang kedua, gaya autokratis. Tapi Ibu Risma juga dikenal sebagai pemimpin yang tegas, cepat dalam mengambil keputusan, tegas terhadap pelanggaran, dan juga memberi arahan yang jelas. Ini sesuai dengan teori X, karena dalam situasi tertentu, beliau perlu mengontrol, mengarahkan secara langsung. Yang ketiga, gaya laissez-faire. Kalau gaya yang membebaskan bawahan tanpa arahan, jelas bukan tipe beliau. Karena beliau aktif mengawasi dan juga sering turun langsung ke lapangan, serta tidak membiarkan pekerjaan berjalan tanpa kontrol. Artinya, gaya ini tidak sesuai baik dengan teori X maupun teori Y dalam konteks kepemimpinan beliau. Adapun keterampilan Bu Risma, yang pertama pastinya kepemimpinan. Beliau dikenal tegas dalam mengambil keputusan, tidak hanya memberi perintah, tetapi berani turun langsung ke lapangan atau tidak langsung ke lokasi masalah. Yang kedua, kemampuan manajemen publik. Bu Risma menyusun program yang tidak asal dibuat, tapi sesuai dengan kebutuhan masyarakat, memanfaatkan anggaran secara efisien, dan pastinya fokus pada hasil yang berdampak. Yang ketiga, problem solving. Bu Risma selalu cepat tanggap terhadap masalah masyarakat, tidak hanya memberi perintah, tapi ikut mencari solusi. Yang keempat, komunikasi publik. Bu Risma selalu terbuka kepada masyarakat. Beliau mampu berkomunikasi dengan efektif terhadap masyarakat kelas bawah seperti pemberdayaan ekonomi ibu rumah tangga menjadi wirausaha. Ibu Risma dikenal sebagai pemimpin yang tegas dan gak main-main soal kerja. Beliau gak ragu-ragu untuk menegur langsung demi pelayanan publik yang lebih baik. Di sisi lain, beliau juga punya empati tinggi, seperti sering turun langsung ke lapangan, bahkan sampai menangis saat melihat kondisi warga. Jadi kepemimpinannya bukan cuma soal aturan, tapi juga kepedulian. Hasilnya, Surabaya jadi kota yang lebih rapi, hijau, dan tertata. Jika membandingkan gaya kepemimpinan Bu Risma dengan Bapak Bambang Dwi Hartono, keduanya punya pendekatan yang berbeda sesuai dengan kebutuhan zamannya. Bu Risma dikenal tegas, cepat mengambil keputusan, dan sering turun langsung ke lapangan, serta dekat dengan masyarakat. Fokusnya pada penataan kota, kebersihan, dan kualitas hidup warga dengan cara kerja yang cepat dan detail. Sementara itu, Bapak Bambang Dwi Hartono lebih administratif menggunakan pendekatan birokrasi yang terstruktur dan fokus pada pengembangan dasar seperti infrastruktur dan ekonomi dengan penyesuaian masalah yang sistematis dan bertahap. Secara keseluruhan, Bu Risma dikenal sebagai pemimpin yang tegas, perfeksionis, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Jadi, kalau dilihat dari dampak yang paling dirasakan masyarakat sehari-hari, banyak orang menilai Bu Risma lebih unggul karena perubahan kotanya terlihat jelas dan cepat. Oh, jadi gitu. Terima kasih ya informasinya. Nah, karena kita sudah selesai, yuk pulang!